Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kesempatan ini di channel YouTube anin.education. Sebelum memulai, alangkah baiknya teman-teman bantu subscribe, like, share, and comment. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai working with electricity, yaitu bekerja dalam electrical. Apa sih yang harus kita lakukan dalam melakukan pekerjaan di electricity? Yang pertama, energi listrik. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antara keduanya. Istilah-istilah istilah dari elektrikal itu sendiri ada electric power system atau sistem tenaga listrik. Set instalasi dan peralatan yang bertujuan untuk menghasilkan, mengirimkan, dan mendistribusikan daya listrik termasuk perangkat pengukuran. Pekerjaan listrik seperti perencanaan, desain, pembuatan, konstruksi, pemasangan, pengujian, pemeliharaan, perbaikan, perubahan, pembuangan, atau penggantian peralatan listrik. Low voltage, high voltage yaitu instalasi listrik dengan level tegangan yang dalam kondisi operasi normal kurang dari 1000 volt AC dan 1500 volt DC antar fase di atas dari tegangan tersebut termasuk dalam kategori high voltage. Istilah lain ada de-energized energized electrical work atau pekerjaan listrik yang tidak berenergi. Pekerjaan yang dilakukan pada peralatan atau komponen yang merupakan bagian dari sistem kelistrikan atau terhubung ke sumber energi ataupun yang dapat menghasilkan perbedaan potensial atau muatan listrik. Area berbahaya, area di mana atmosfer eksplosif hadir atau diperkirakan hadir dalam jumlah sedemikian rupa sehingga memerlukan tindakan pencegahan khusus untuk konstruksi, pemasangan, dan penggunaan peralatan. Sejarah penemuan listrik. Listrik sendiri ditemukan pada 600-an sebelum Masehi oleh Thales menemukan gosokan antara batu ampere pada bulu dapat menarik rumput kering. Kemudian, pada tahun 1600, William Gilbert menemukan bahwa listrik dan magnet mempunyai kemiripan, yaitu memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif. Sekitar tahun 1700-an, prank listrik statis gempar di Eropa. Kemudian, selanjutnya 1752, Benjamin Franklin melakukan eksperimen layangan sebagai konduktor listrik statis skala besar. Dan 1821, Faraday menggunakan elektromagnetik. Dan 1831, Faraday menemukan induksi elektromagnetik, di mana energi kinetik bisa diubah menjadi energi listrik yang kemudian diterapkan menjadi dinamo. Selanjutnya, arus listrik. Arus listrik ini adalah gerakan muatan listrik dalam suatu pengantar pada satu arah tertentu. Nah, besaran arus listrik dinyatakan dengan satuan ampere. 1 mega ampere sama dengan 1000 kiloampere. 1 kiloampere sama dengan 1000 ampere. 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Dan 1 miliampere sama dengan 1000 mikroampere. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik atau volt. Tahanan listrik. Tahanan listrik adalah hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen dengan arus listrik yang melewatinya atau ohm.
Rumus dasar listrik yang ditemukan oleh George Ohm, yaitu terdapat voltage sama dengan current I dikali residence dan sebaliknya. Nah, di sini ada Ohm's law, yaitu power, I current, L residence, dan V voltage. Risiko dalam penggunaan listrik. Risikonya terdapat kesetrum atau kontak dengan aliran listrik dan kebakaran listrik. Tersengat arus listrik. Tersengat arus listrik adalah aliran listrik yang bersentuhan secara langsung. Sumber listrik AC mengalirkan arus ke tubuh manusia sebesar IK melewati tahanan sentuh tangan RU1, tubuh manusia RKI, dan tahanan pijakan kaki RU2. Tahanan tubuh manusia rata-rata 1000 ohm, arus yang aman tubuh manusia maksimum 50 mega ampere. Tahanan tubuh manusia, aliran listrik sentuhan tidak langsung. Resikonya akibat tegangan sentuh langsung dan tidak langsung, keduanya sama-sama tinggi. Tersengat arus listrik. Ada beberapa arus mengalir ke tubuh, kemudian parameter waktu bersumber dari Klaus Storz 2006. Daerah satu reaksi tubuh itu tidak terasa, yang berwarna hijau. Daerah 2 yang berwarna kuning, yaitu terasa tapi belum menyebabkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, ini berwarna orange, yaitu kejang otot dan gangguan pernafasan. Yang keempat, kegagalan detak jantung dan berujung kematian. 0,1 0,01 ampere sama dengan 10 mega ampere setara dengan lampu pijar 2,5 watt 220 volt. 0,1 ampere sama dengan 100 mega ampere setara dengan lampu pijar 20 watt 220 volt. Bahaya listrik. Bahaya listrik terdapat aliran listrik sentuhan langsung batas arus miliampere yaitu 0 sampai 0,9 miliampere. Pengaruh pada tubuh manusia belum merasakan pengaruh atau hampir tidak terasa. 0,9 sampai 1,2 miliampere baru terasa adanya arus listrik tapi tidak menimbulkan kejang. 1,6 sampai 6,0 miliampere tangan sampai ke siku berasa kesemutan tapi tidak menimbulkan rasa sakit. 6,0 sampai 8,0 miliampere tangan mulai kaku, rasa kesemutan makin bertambah, pengantar masih dapat dilepas. 13 sampai 0, 13,0 sampai 15 miliampere kejutan atau shock serta rasa sakit tak tertahankan. Pengantar masih dapat dilepas. Kejutan atau shock yang menyakitkan. 15,0 sampai 20,0 miliampere kontrol atas otot-otot hilang sehingga otot tidak sanggup lagi melepaskan pengantar atau kontak. 2,0 sampai 5,0 20 sampai 50 miliampere menyakitkan kontraksi otot yang parah dan tidak bisa melepaskan kontak. Dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia. Batas arus yang dapat menyebabkan kematian 50,0 sampai 200 miliampere ventricular fibrillation, yaitu suatu kondisi jantung yang dapat menyebabkan kematian, kontraksi otot, dan cedera saraf. Kemudian luka bakar. 200 miliampere sampai lebih dari 200 miliampere, kontraksi otot yang parah, otot-otot menjepit jantung dan menghentikan selama shock berlangsung atau henti jantung. Bahaya listrik. Bahaya listrik ada terjadi oleh kebakaran listrik. Penyebab kebakaran listrik adalah satu, pembebanan lebih,
Kedua, sambungan tidak sempurna. Tiga, perlengkapan tidak standar. Empat, pembatasan arus tidak sesuai. Lima, kebocoran isolasi. Dan enam, sambaran petir. Kemudian tersambar petir, petir arus 5.000 sampai 200.000 ampere, yaitu menyebabkan kerusakan termis, elektris, dan mekanis. Panasnya yaitu 30.000 derajat Celcius. Sasarannya adalah objek tertinggi dari awan ke awan dan awan ke bumi. Peralatan listrik. Peralatan listrik adalah barang pemanfaatan listrik yang merupakan unit lengkap dan dapat merubah energi listrik menjadi bentuk lain, seperti gambar berikut. Yang pertama, yaitu ada portable handrail. Itu dipegang, kemudian die grinder, screw gun, welding trafo, upstream cut-off machine, magnetic drill, demolition hammer, skill saw, dan planer. Instalasi listrik terjadi di beberapa area, yaitu ada di gardu induk, ada transformator, disconnection switch atau DC, DS, circuit breaker atau CB, potential transformer, dan saluran udara tegangan tinggi. Kondisi tidak aman bekerja dengan listrik, seperti uap panas, debu korosif, gas, lembab atau basah, udara sangat panas, penyimpanan minyak. Kemudian, yang kedua, sistem penerangan yang tidak memadai. Tiga, getaran yang dapat merusak perlengkapan. Empat, lantai kerja, jalur bebas ke peralatan listrik, banyak benda, licin, dan lain-lain. Lima, kebersihan ruangan kerja dan cara penempatan peralatan instalasi listrik. Yang keenam, umur instalasi listrik. Dan yang terakhir adalah instalasi listrik sementara. Ini adalah kondisi-kondisi yang tidak aman pada saat bekerja dengan listrik. Pengendalian risiko listrik dapat dilakukan dengan pelatihan dan kompetensi, seperti menonton video anin.education ini. Kemudian yang kedua, pengendalian rekayasa. Dan yang ketiga adalah pencegahan risiko. Pengendalian rekayasa yaitu adalah sistem proteksi. Ada sistem proteksi dasar, yaitu bersentuhan langsung, dan proteksi gangguan, sentuhan tidak langsung, dengan cara membatasi durasi, membatasi besarnya arus pencegahan mengalirnya arus, dan proteksi efek thermal, dan proteksi terhadap arus gangguan. Pengendalian rekayasa. Pengendalian rekayasa ini ada Earth Leakage Circuit Breaker. Ini adalah fungsi ELCB. Antara lain yaitu fungsi dari LCB juga digunakan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran pada instalasi listrik. Apabila kabel listrik disentuh oleh tubuh seseorang atau mengakibatkan serangan sengatan listrik, maka dalam jangka kurang waktu dari 0,1 detik, LCB akan berfungsi untuk memutuskan arus listrik. Selain itu, berfungsi juga untuk pengaman menekankan risiko kebocoran pada peralatan sensitif. Dan ground fault circuits interruptor adalah GFCI bekerja dengan cara memantau aliran arus listrik dalam suatu sirkuit dan memutus aliran tersebut jika terdeteksi adanya ketidakseimbangan arus yang menunjukkan adanya arus bocor ke tanah, biasanya melalui tubuh manusia. Pengendalian rekayasa, ada juga miniatur circuit breaker MCB. Fungsinya adalah sebagai saklar. Yang kedua, proteksi overload. Yang ketiga, fungsi MCB listrik, yakni memberikan peringatan pemakaian daya listrik ketika melebihi batas. Yang keempat, MCB berfungsi sebagai pendeteksi lonjakan arus listrik pada instalasi jaringan yang disebabkan oleh korsleting listrik. Cara kerja dari MCB yaitu, ketika terjadi arus lebih, maka arus tersebut akan menghasilkan panas pada bimetal. Setelah bimetal terkena panas, bimetal akan melengkung dan memutuskan kontak MCB sehingga terjadi trip pada MCB. Pencegahan risiko. Pencegahan risiko untuk bekerja pada electrical, yaitu prosedur dan perizinan harus merinci syarat-syarat berikut.
Satu, paling sedikit dua orang pekerja yang kompeten untuk memasuki dan bekerja di instalasi listrik berbahaya. Yang kedua, tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan penggunaan benda bersifat konduktif, alat pengatur denyut jantung, perhiasan berbahan logam ketika melakukan aktivitas dengan kelistrikan. Yang ketiga, setiap fasilitas high voltage harus ada pagar pengaman untuk menghindari akses dari pekerja yang tidak berkepentingan dan mengamankan fasilitas. Yang keempat, setiap pekerja yang akan masuk ke area bertegangan tinggi harus ada izin masuk dan izin kerja dari pemilik area. Dan yang terakhir yaitu prosedur setiap bekerja yang akan melakukan pekerjaan pemeliharaan mengisi buku catatan kondisi instalasi yang akan dikerjakan. Kemudian ada alat pelindung diri. Helm golongan E bertujuan mengurangi bahaya konduktor bertegangan tinggi dan telah diuji sampai 20.000 volt. Menggunakan sarung tangan dexterity, yaitu melindungi tangan ketika bekerja di area listrik. Kemudian sepatu safety, tahanan listrik 100 kilo ohm. Nah, penyebab umum kecelakaan listrik yang sering terjadi di lapangan adalah yang pertama, orang tidak kompeten. Yang kedua, kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja. Yang ketiga, sistem pekerjaan yang tidak aman. Isolasi tidak memadai, bekerja pada jaringan listrik hidup, pemeliharaan alat yang rendah, kegagalan untuk mengelola pekerjaan, kabel listrik yang tidak terisolasi, dan informasi yang tidak memadai. Sangat berbahaya dan hal-hal yang bisa terjadi setelah seorang kesetrum. Yang pertama ada luka bakar, kedua patah tulang, yang ketiga serangan jantung, yang keempat gangguan ketika menelan, melihat, atau mendengar, ada yang pingsan, gangguan pernapasan, kejang, nyeri otot, gangguan detak jantung, henti jantung, dan terakhir adalah kematian. Pertolongan pertama pada korban kesetrum. Amankan area di sekitar tempat kejadian, jangan menyentuh korban, jangan memindahkan korban, memeriksa korban, tutup luka bakar, dan cari pertolongan medis. Tindakan yang aman bekerja dengan listrik, yaitu dengan satu, memahami dan memeriksa peralatan sebelum digunakan. Yang kedua, pastikan bahwa peralatan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bekerja dengan penuh perhatian. Yang keempat, menggunakan APD secara benar sesuai dengan bahayanya. Yang kelima, tidak menarik-narik kabel listrik ketika akan mencabut stop kontak. Yang keenam, tidak bekerja seorang diri di area switch room atau switchyard. Yang ketujuh, tidak meraba-raba bagian peralatan yang bertegangan listrik. Yang kedelapan, tidak memperbaiki peralatan listrik yang masih bertegangan. Dan yang terakhir adalah bekerja sesuai dengan prosedur pemakaian atau prosedur kerja. Kesimpulannya adalah, kerja yang menggunakan peralatan listrik harus telah kompeten. Yang kedua, semua peralatan listrik harus diperiksa sebelum digunakan. Yang ketiga, selalu menerapkan prosedur isolasi dan pencucian saat akan melakukan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan pada peralatan yang akan menggunakan listrik. Semua kabel portable tools harus selalu memiliki double insulate dan menggunakan ground fault circuit interrupter. Dan yang terakhir adalah semua pekerjaan di dalam area fasilitas high voltage harus selalu memiliki izin kerja khusus, high voltage permit, dan memiliki rencana tanggap darurat atau emergency response plan. Seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insinyur.